Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah membaca serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Fatunah dari kelas R3C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tahapan membaca. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 bahasan. Yang pertama membaca permulaan atau membaca mekanik, yang kedua membaca pemahaman atau membaca lanjut, yang ketiga ada pemahaman dalam membaca, dan yang keempat ada aspek-aspek dalam membaca. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, saya ingin memberi pengertian dulu nih tentang apa itu membaca. Membaca itu merupakan keterampilan dasar dalam proses pemerolehan pengetahuan dan pemahaman bahasa. Nah, kemampuan membaca yang baik itu dapat memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi, mengembangkan wawasan, dan memperluas intelektualnya. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu membaca permulaan atau membaca mekanik. Nah, setiap orang yang ingin belajar membaca terlebih dahulu harus memasuki tahap membaca permulaan, yaitu tahap awal dalam membaca. Dalam hal ini bersifat mekanis, karena berada dalam urutan paling rendah. Membaca permulaan itu adalah keterampilan awal yang harus dipelajari atau dikuasai oleh pembaca seperti tingkat awal agar orang itu bisa membaca. Nah, membaca permulaan ini mencakup ada 4 hal. Yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Pada tahap permulaan, anak perlu dikenalkan dengan bentuk huruf abjad dari A, B, C sampai dengan huruf Z. Lalu yang kedua ada pengenalan unsur linguistik. Huruf-huruf tersebut dari A sampai Z itu perlu dilafalkan anak dengan bunyinya. Seperti A dilafalkan A, B dilafalkan B, begitu seterusnya sampai dengan huruf Z. Lalu yang ketiga ada pengenalan pola ejaan dan bunyi. Setelah anak diperkenalkan dan dilafalkan, anak juga dapat diperkenalkan cara membaca suku kata, kata, dan kalimat. Dalam hal ini, anak perlu diperkenalkan untuk merangkai huruf-huruf yang telah dilafalkan agar dapat membentuk suku kata, kata, dan dua kalimat. Seperti suku kata ba dibaca B dan A, dan suku kata ju dibaca dengan J dan U. Jadinya baju, menjadi kalimat baju. Lalu yang keempat, ada kecepatan membaca. Setelah anak mampu membaca kalimat pendek, anak perlu dilatih membaca kalimat lengkap yang terdiri dari pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian, anak juga perlu dilatih membaca kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Setelah membahas membaca permulaan, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu membaca pemahaman atau membaca lanjut. Nah, membaca pemahaman yaitu keterampilan membaca yang urutannya lebih tinggi, bersifat kognitif atau membaca untuk memahami. Dalam membaca pemahaman, pembaca dituntut mampu memahami isi dari bacaan tersebut. Maka, setelah membaca teks, si pembaca harus mampu menyampaikan hasil pemahaman membacanya dengan cara membuat isi rangkuman bacaan, dengan menggunakan bahasa sendiri dan menyampaikannya baik secara lisan maupun tulisan. Pada dasarnya, membaca pemahaman merupakan kejutan dari membaca permulaan. Apabila seorang pembaca telah melalui tahap permulaan, ia berhak memasuki ke dalam tahap membaca. Tidak lagi dituntut bagaimana ia melafalkan huruf dengan benar dan merangkai setiap bunyi bahasa menjadi bentuk kata, frasa, dan kalimat, tetapi si pembaca juga dituntut untuk memahami isi dari bacaan yang dibacanya. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pemahaman dalam membaca. Sehubung dengan tingkat pemahaman, pada dasarnya kemampuan membaca itu dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, pemahaman literasi, yaitu pembaca itu hanya memahami makna sesuai dengan simbol-simbol yang ada di dalam bacaan. Ya, memaknainya, memahaminya itu makna apa adanya aja gitu, sesuai dengan isi bacaan tersebut. Dan yang kedua ada pemahaman interpretatif. Pada tingkatan ini, pembaca sudah mampu menangkap pesan secara tersirat, yaitu di samping pesan-pesan secara tersurat seperti pada tingkatan pemahaman literal.
Yang ketiga ada pemahaman kritis. Pada tingkat ini, pembaca itu tidak hanya mampu menangkap makna tersirat dan tersurat, namun juga harus mampu menganalisis sekaligus membuat sintesis dari informasi yang diperoleh melalui bacaan secara akurat. Lalu yang terakhir ada pemahaman kreatif. Pembaca di tingkat ini tuh harus memiliki pemahaman lebih tinggi dari ketiga tingkatan sebelumnya. Selesai membaca, pembaca akan mencoba atau bereksperimen membuat sesuatu yang baru berdasarkan isi bacaan tersebut. Dari wacana tersebut, pembaca dapat menggunakan arrangement musik yang menurutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dalam bersastra. Kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu aspek-aspek membaca. Orang yang membaca itu perlu mengetahui aspek-aspek membaca pemahaman. Ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada memahami pengertian sederhana secara klasikal dan juga gramatikal. Yang kedua memahami secara signifikan atau mekanis, yaitu memahami maksud, tujuan dari pengarang itu apa. Lalu yang ketiga ada evaluasi atau penilaian, mulai dari penilaian isinya gimana, bentuknya gimana. Lalu yang keempat ada kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Dalam mengajarkan membaca pemahaman, seorang guru atau dosen itu akan melihat beberapa manfaat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menyuruh siswa mencari teks bacaan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Yang kedua, membagi bacaan untuk hari ini menjadi 2 atau 3 bagian agar dia itu dapat menyelang-nyeling teknik mengajar dan memisah-misahkan kosakatanya. Yang ketiga, ada memberi motivasi kepada siswa terhadap bacaan dengan jalannya menghubungkan bahan bacaan dengan pengalaman-pengalaman pribadi siswa. Jadi yang relevan gitu terhadap pengalaman-pengalaman siswa. Yang keempat yaitu menyatakan maksud tujuan dari membaca tersebut. Lalu yang kelima itu menjelaskan setiap bagian kesukaran dalam bagian pertama seperti kesukaran bunyi, struktur kalimat, sintaksis, kosakata, kiasan-kiasan dan peribahasa. Lalu kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, materi ini tuh membahas 2 tahapan penting dalam proses membaca, yaitu membaca permulaan atau membaca mekanik dan membaca pemahaman atau membaca lanjutan. Berdasarkan sumber dari materi saya ini, yaitu pandangan Dr. Haji Dalman MPD, pada tahapan membaca permulaan itu pembaca harus mempelajari dasar-dasar membaca, termasuk mengenali huruf, memahami unsur-unsur bahasa, mengenali pola ejaan, dan meningkatkan kecepatan membaca. Tahap ini menciptakan pondasi yang kokoh untuk memahami teks-teks yang lebih kompleks, yang lebih sulit di masa mendatang. Tapi sementara itu, tahap membaca pemahaman juga memerlukan keterampilan analisis yang lebih tinggi, di mana si pembaca harus mampu memahami dan menganalisis isi bacaan. Proses ini juga melibatkan 4 tingkatan pemahaman, yaitu literal, interpretatif, kritis, dan kreatif. Membaca pemahaman juga membantu pembaca untuk memahami pesan yang tersirat dalam teks tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan materi saya hari ini. Mungkin yang ingin ditanyakan boleh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.